Halo Nagabuts, balik lagi nih di AP Review, di mana kita akan membahas film-film menarik secara terperinci. Pada video kali ini, kita mau mereview film horor yang berjudul Sinister. Film horor ini menceritakan insiden pembunuhan berantai yang tragis, tapi bukan dilakukan sama manusia, melainkan sama temannya Ocong, Unti, dan juga Endewo. Oke deh, tanpa basa-basi kita langsung aja review filmnya. Tapi kita intro dulu. I love you. Di awal film, terlihat ada 4 orang yang merupakan keluarga digantung bersamaan di pohon. Tapi mereka kelihatan gak bunuh diri. Ya ngapain juga kan bunuh diri sekeluarga. Terus ada keluarga yang bapaknya ini bekerja sebagai penulis buku namanya Ellison. Dan mereka baru aja pindah rumah. Tapi mereka ini pindah ke rumah tempat kejadian pembunuhan keluarga yang tadi di awal film. Sheriff's here. Already? Play nice this time. Sedikit informasi, alasan Ellison pindah ke rumah itu adalah untuk mendalami kasus pembunuhan tersebut dan kemudian akan dia tulis ke dalam bukunya. Karena Ellison merupakan penulis yang selalu menulis kisah-kisah fakta, bukan fiksi. Lanjut, pas Ellison mau naruh barang di loteng, dia nemuin box yang isinya pemutar video jadul dan ada beberapa kaset juga di dalamnya. Terus dia nyobain pemutar video itu dan muterin kaset yang judulnya Penggantungan Keluarga 2011. Dia kaget ternyata isinya adalah video tentang keluarga yang dibunuh pas di awal film tadi. Tapi anehnya cuma ada 4 orang yang digantung, padahal keluarga itu berisi 5 orang. Terus kemana yang satunya lagi? Terus Ellison lanjut nyobain satu persatu kasetnya dan nontonin pembunuhan berantai yang direkam gak tahu sama siapa. Pas mau nyetel video yang lain, dia ngedenger suara aneh dari luar. Dan dia kaget pakai banget ngeliat anak pertamanya, Trevor, ada di dalam kardus sambil jerit-jerit. Ellison mengira kalau Trevor cuma bermimpi buruk. Terus Trevor diterangin sampai dia tidur lagi. Besoknya, Ellison kembali nontonin video pembunuhan buat ngedalemin kasus tersebut. Dan mendapatkan bukti-bukti yang dia butuhkan untuk menulis bukunya yang terbaru. Sampai akhirnya dia terkaget-kaget pas ngeliat sesosok aneh yang ada di dalam kolam renang. Pas dia lagi merhatiin gambar sosok aneh itu, tiba-tiba kaset yang lagi dia setel malah terbakar. Jadi dia nyari cara di internet buat benerin tuh kaset. Ellison terus nontonin satu persatu video pembunuhan itu. Sampai dia nemuin bukti yaitu sebuah lambang. Dia juga dapat informasi tentang lokasi pembunuhan tersebut dan fakta tentang anak dari keluarga korban yang menghilang tanpa jejak.
photo of Christopher Miller, the missing 13-year-old son of William and Penny Miller. The Millers, along with their younger son, were found stabbed inside their... Lagi fokus nonton berita, Allison kaget ngedengar suara dari loteng rumahnya. Terus tiba-tiba lampu mati. Dia nyoba ngecek ke loteng, takutnya ada maling di rumahnya. Tapi nggak ada siapa-siapa di lotengnya. Dia lihat ada kotak yang gerak-gerak. Pas dibuka isinya ular. Di balik kardus itu juga ada gambar-gambar dari setiap insiden pembunuhan yang terjadi. Kira-kira siapa yang gambar ya? Pas Allison mau cabut dari loteng, dia malah jatuh terperosok ke lantai. Terus dia ditolong sama polisi setempat. Dan seorang polisi yang bernama Deputy mau membantu Allison untuk memecahkan kasus yang sedang Allison selidiki. Deputy diminta untuk mencarikan alamat dari kejadian pembunuhan tahun 1998 di St. Louis dan juga tahun 1979 satu keluarga dibakar hidup-hidup. Pagi harinya, Allison ngecek rekaman dari gambar yang ada di kardus semalam. Dia ngeliat kalau selalu ada Mr. Boogie di setiap kasus pembunuhan yang terjadi. Gak lama Deputy nelpon dan ngasih informasi tentang alamat yang Allison minta. Di sini Allison ngeliat ada kejanggalan. Keluarga Stevenson pernah tinggal di rumah di mana keluarga Miller dibunuh. Coba ulang. Kok gerak gambarnya? Ya, pada kaget ya. Allison juga kaget pas ngeliat video rekaman yang gak sengaja kerekam pas dia jatuh semalam. Ternyata nampak tangan-tangan yang terlihat menarik dia ke bawah. Malamnya terjadi kejadian aneh, di mana pemutar video jadul itu nyala sendiri. Dan Allison ngeliat Mr. Boogie di halaman belakang sesuai foto yang ia cetak. Dia coba ngecek keluar, tapi ternyata ada anaknya Trevor yang lagi kumat. Pas Allison balik lagi buat ngambil senter dan tongkat pukulnya, dia malah ngelihat ada anjing yang terus menggeram di sana. Ternyata anjing itu menggeram karena ngelihat arwah anak-anak yang hilang dalam kasus pembunuhan ini. Terus di sini terjadi cekcok antara Allison dan juga Tracy, istrinya, di mana Tracy pengen Allison berhenti nulis buku tentang perkara ini dan mereka cepat-cepat pindah dari rumah itu. Tapi ambisi Allison gak bisa dihentikan karena dia haus akan pencapaian dari buku sebelumnya, Kentucky Blood, yang pernah jadi bestseller. Besoknya, Deputy datang ke rumah Allison dan ingin membantu mendalami kasus pembunuhan ini. Di sini Allison menjelaskan kalau ada satu kesamaan dalam tragedi pembunuhan ini, yaitu hilangnya salah satu anak dari keluarga korban. Dan terdapat simbol okultisme di tempat kejadian. Terus Deputy ngasih saran Allison buat ngehubungin Profesor Jonas yang mengerti tentang lambang okultisme. Malam harinya, Allison video callan sama Profesor Jonas. Dan di sini Profesor Jonas menjelaskan kalau lambang okultisme merupakan lambang dari pemuja dewa pagan yang bernama Bugul. Dan Bugul ini memakan jiwa anak-anak untuk dapat bertahan hidup. Besok harinya Allison marah karena anaknya Ashley melukis di luar kamarnya. Dan betapa kagetnya Allison pas ngeliat yang dilukis anaknya adalah Stephanie, anak yang hilang dari kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Akhirnya, Tracy tahu kalau rumah yang mereka tinggali adalah tempat kejadian pembunuhan sekeluarga yang digantung di pohon. Terus ia pun marah dan udah gak tahan lagi sama kelakuan suaminya. Tracy yang marah menyadarkan Allison kalau keegoisannya mengancam keselamatan keluarganya. Terus di malam harinya Allison malah mengalami kejadian buruk yang menyeramkan. Dia melihat arwah dari anak-anak yang hilang berada di loteng rumahnya bersama Bugul.
Ya, pada kaget ya. Karena ketakutan, Allison ngebakar alat memutar video jadul itu dan semua kaset di dalamnya. Dan Allison memutuskan untuk pergi dari rumah itu secepatnya. Dan sekarang Allison serta keluarganya udah pindah ke rumah baru yang mereka harap mereka akan aman di sana. Tapi Allison dapat email dari Profesor Jonas dan segera menghubunginya. Di sini Profesor Jonas menjelaskan kalau Bugul tinggal pada gambarnya itu sendiri. Dan gambar itu menjadi gerbang masuk untuk ke dunia nyata. Saat Allison mau naruh barang ke loteng rumah barunya, dia melihat kotak yang sebelumnya udah dia bakar. Terus dia ngebongkar kotak itu dan nemuin adegan film yang sengaja dipotong. Pas lagi mau nyetel adegan terakhir yang dipotong, Allison ditelepon sama Deputi. Deputi ngasih informasi kalau keluarga yang dibunuh sebelumnya tinggal di rumah keluarga yang dibunuh sebelumnya lagi. Dan terus kayak gitu sampai keluarga yang pertama kali dibunuh. Terus Allison lanjut nontonin adegan terakhir yang dipotong dari rekaman pembunuhan tiap kasus. Dan ternyata isi adegan itu memperlihatkan kalau yang membunuh tiap keluarga tersebut adalah anak-anak mereka yang dianggap hilang. Dan tiba-tiba Allison ngerasa pusing akibat racun yang ada di dalam kopinya. Kopi itu dibuat sama Ashley, anaknya. Dan akhirnya keluarga Allison jadi korban selanjutnya dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Bugul dengan cara memasuki anak-anak. Dan film berakhir sambil menunjukin Ashley yang lagi ngegambar ditutup kardus. Capek-capek ngedit filmnya malah be aja bangsat. Cing. Pesan dari film ini cuma satu. Jangan pindah ke rumah angker, cok. Yowes, segitu dulu review film horornya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke?